Materi pertemuan 7 analisis rasio aktivitas. Pengertian rasio aktivitas. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas analisis rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan mengelola sumber daya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Fokus utama analisis aktivitas adalah menilai efisiensi penggunaan aset perusahaan. Semakin efisien penggunaan aset, semakin baik kinerja operasional perusahaan. Tujuan analisis rasio aktivitas. Analisis rasio aktivitas bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan aset. Secara khusus rasio ini digunakan untuk menilai kecepatan perputaran persediaan, mengetahui efektivitas penagihan piutang, mengukur kemampuan aset menghasilkan penjualan, serta menilai efisiensi operasional perusahaan. Dengan demikian, rasio aktivitas membantu mengidentifikasi apakah aset digunakan secara optimal atau tidak. Inventory turnover. Rasio pertama adalah inventory turnover atau perputaran persediaan. Rasio ini mengukur seberapa cepat persediaan perusahaan terjual dalam satu periode. Rumusnya adalah inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Interpretasi umum. Jika rasio tinggi, persediaan cepat terjual dan efisiensi pengelolaan stok baik. Jika rasio rendah, persediaan menumpuk dan berisiko usang atau tidak laku. Namun, rasio terlalu tinggi juga bisa menunjukkan persediaan terlalu sedikit, sehingga berisiko kekurangan stok. Receivable turnover. Rasio kedua adalah receivable turnover atau perputaran piutang. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan menagih piutang dari pelanggan. Rumusnya, receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Semakin tinggi rasio, semakin cepat perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan. Semakin rendah rasio, semakin lambat penagihan piutang. Dan semakin besar risiko piutang tak tertagih. Rasio ini sangat penting, karena berhubungan langsung dengan arus kas perusahaan. Kelima, total asset turnover. Rasio ketiga adalah total asset turnover. Rasio ini mengukur kemampuan seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Rumusnya, total asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aset. Interpretasinya, semakin tinggi rasio, semakin efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin rendah rasio, menunjukkan aset belum dimanfaatkan secara optimal. Rasio ini mencerminkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Average collection period. Rasio keempat adalah average collection period atau periode rata-rata penagihan piutang. Rasio ini menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang dari pelanggan. Rumusnya, average collection period sama dengan 365 hari dibagi receivable turnover. Interpretasinya, semakin pendek periode penagihan, semakin cepat kas diterima perusahaan. Semakin lama periode penagihan, semakin besar risiko keterlambatan pembayaran. Rasio ini membantu menilai efektivitas kebijakan kredit perusahaan.
Analisis efisiensi penggunaan aset. Dalam praktik analisis rasio aktivitas, digunakan secara bersama-sama untuk menilai efisiensi penggunaan aset secara menyeluruh. Efisiensi aset berarti perusahaan mampu menghasilkan penjualan maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Perusahaan yang efisien biasanya memiliki perputaran persediaan cepat, penagihan piutang lancar, dan pemanfaatan aset yang optimal. Sebaliknya, rasio aktivitas yang rendah dapat menunjukkan masalah operasional, seperti manajemen stok buruk atau penagihan piutang tidak efektif. Kelebihan dan keterbatasan rasio aktivitas. Rasio aktivitas memiliki beberapa kelebihan. Mampu menunjukkan efisiensi operasional secara nyata, mudah dihitung dan dipahami, serta membantu mendeteksi masalah pengelolaan aset. Namun terdapat keterbatasan. Rasio bergantung pada data historis, tidak memperhitungkan faktor eksternal seperti kondisi pasar, dan standar rasio dapat berbeda antar industri. Karena itu, interpretasi rasio harus mempertimbangkan konteks bisnis perusahaan. Kesimpulan pertemuan 7. Sebagai penutup, rasio aktivitas merupakan alat penting untuk menilai efisiensi penggunaan aset perusahaan. 4 rasio utama yang digunakan adalah inventory turnover, receivable turnover, total asset turnover, dan average collection period. Setiap rasio memberikan sudut pandang berbeda mengenai efektivitas pengelolaan aset. Pemahaman rasio aktivitas sangat penting, karena efisiensi penggunaan aset merupakan kunci keberhasilan operasional perusahaan.